Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel analisa saham. Seperti biasa, di sini saya akan kembali menganalisa saham-saham yang potensi untuk trading besok hari Kamis ya. Hari Kamis tanggal 9 Desember 2021, di mana saham tersebut yang pertama yaitu ada saham DMMX. Di sini saya akan menganalisa dengan menggunakan technical analisis dan juga nanti akan diterapkan atau nanti akan ada plan atau trading plan untuk masing-masing saham. Baik, saham yang pertama di sini yang akan saya analisa yaitu DMMX. Saham DMMX ini mengalami kenaikan dia plus 160 poin atau naik 6,27% hari ini. Nah, jika kita lihat ini di bagian stokastik, saya tarik sini, ini merupakan stokastiknya. Di sini dia sudah golden cross. Kemudian jika kita lihat dari awan Ichimoku-nya, dari awan Ichimoku dia masih potensi untuk uji resist di area awan atau dia masih berada di dalam awan Ichimoku, sehingga dia di sini trennya masih lemah, sehingga masih potensi untuk uji resist. Jika kuat break dari awan Ichimoku maka trennya akan semakin bagus. Dan jika kita lihat dari MA, di sini MA-nya dia tertahan di area MA9 atau di garis biru ini, sehingga dia potensi kembali untuk uji resist di area high hari ini ya di 2810. Itu potensi MA-nya, dan jika kuat break dari area MA maka akan ada potensi-potensinya ya. Nanti kita lihat potensi dari area support ataupun resistnya. Dan jika kita lihat dari volume, secara volume di sini sudah lebih tinggi dari yang hari sebelumnya, sehingga di sini dia sudah semakin bagus untuk trading. Jadi secara teknikal di sini dia dari stokastiknya sudah potensi reversal, sedangkan dari Iwan Ichimoku-nya dia harus kuat uji resist kembali di harga 2820. Sedangkan untuk dari MA dia akan kembali uji resist di area MA 16. Secara volume sudah oke, maka untuk area potensinya DMMX ini dia potensi jika kuat break dari area high sekarang di 2810 maka next potensi dia ke titik ini ya. Ini potensinya kita tarik garis ke 2870. Ini menjadi area potensi dari saham DMMX. Sedangkan untuk area support kita ambil dia di dekat dari MA 16 atau berada di 2680 ya di sini ya. Ini MA 16. Nah, ini 2680. Ini 2600. Nah, ini menjadi area supportnya. Jadi ini potensi dari DMMX. Besok dia potensi uji resist dulu di area MA 16 atau 2760. Kuat break maka potensi ke area high. Nah, area high-nya 2810. Nah, jika kuat break 2810 ini atau dari area awan Ichimoku-nya maka dia potensi melanjutkan 2870. Ini menjadi target atau menjadi area uji resist di saham DMMX, sehingga potensi dia uji resist tadi sampai uji resist di 2760, baru 2820, next 2870. Ini potensinya ya dari teknikal. Untuk trading di saham DMMX. Kita akan lanjut ke saham yang kedua yaitu saham Akro. Kita cek teknikal dari Akro. Saham Akro hari ini dia mengalami kenaikan plus 120 poin atau naik 5,66%. Ini lumayan tinggi. Jika kita lihat dari stokastik, di sini saya ambil lagi stokastiknya. Nah, dia golden cross-nya itu di titik ini atau di dua candle sebelumnya, sehingga sekarang dia potensi reversalnya masih ada karena menilai stokastiknya masih berada sekitar nilai 70-an. Masih ada potensi untuk mendekati ke area overbox-nya. Kemudian jika kita lihat dari awan Ichimoku-nya, di sini dia tertahan di area awan ini ya. Ini tertahan di area awannya. Ini awan kita gunakan untuk melihat kekuatan trennya. Sehingga jika dia kuat break besok dari awan ini maka trennya akan semakin bagus. Atau trennya dia menjadi tren jangka pendek, dan jika kuat break dari puncak sebelumnya baru potensi ke tren yang lebih panjang lagi atau potensi swing. Sekarang kita lihat untuk potensi tradingnya. Jika lihat dari MA, di sini dia sudah berada di atas MA-nya ya. Ini sudah memantul dari area-area MA-nya, sehingga potensi untuk melanjutkan.
Dan juga dari volume, di sini volumenya sudah lebih tinggi dari yang sebelumnya, sehingga juga masih secara teknikal sini baik yang kita gunakan di sini stokastik, awan Ichimoku, MA dan volume sudah potensi untuk melanjutkan kenaikannya. Kemana areanya? Nah, ini areanya. Yang pertama area high hari ini di 2290, 2290, sehingga dia potensi untuk menuju puncak atau menuju high sebelumnya. High sebelumnya itu ada di harga 2350. Jadi target dari saham Akro ini di 2350. Nah, ini menjadi targetnya jika kuat break dari area high hari ini 2290 ya. Nah, ini lumayan tinggi target dari Akro. Kemudian sedangkan untuk area stop lossnya kita ambil di area support resist yang terdekat di 2200 ini ya, 2200 ya. Nah, ini menjadi area support yang terdekat ya di 2000. Nah, ini di 2200. Nah, ini menjadi area support terdekatnya. Nah, sini. Ini area support terdekat dari 2200, ini menjadi area support dari saham Akro dengan potensi 2350. Ini target-target di saham Akro secara teknikal ya. Baik, next ke saham yang ketiga yang akan saya analisa itu saham BRIS. Saham BRIS hari ini dia mengalami kenaikan plus 50 poin atau dia naik 2,68%. Jika kita lihat dari stokastik, ini stokastiknya dia reversal dari oversoldnya kira-kira 4 candle atau minggu lalu ya, 4 candle sebelumnya, sehingga sampai saat ini dia sinyalnya masih potensi untuk up ya. Dia baru berada di nilai 50, walaupun mungkin ada hijau, kembali dia merah, kemudian hijau kembali. Nah, sedangkan potensi untuk trading, dia ada potensi tradingnya juga, potensi swing, dia potensi ke area next line ini ya. Nah, ini saya coba tarik swing ini. Nah, ini potensi swing sampai ke 2050. Ini potensi swing. Jika kuat, ini berarti dia melewati area konsolidasinya, maka baru next ke 2300. Ini menjadi area potensi swingnya. Tapi di sini saya akan bicara tentang area trading. Trading dia sekarang di harga 1915, sehingga potensi yang terdekat, maaf itu baru kita lihat dari stokastik ya. Secara awan Ichimoku dia masih berada di area awan atau trennya ini masih lemah ya. Bisa teman-teman lihat juga posisi trennya ini dia masih posisi downtrend. Setelah ada konsolidasi yang panjang hampir 3 bulan dia kembali downtrend dan sekarang mencoba reversal dari area downtrendnya untuk posisi tren yang jangka pendek untuk mencapai dari area konsolidasinya kembali. Nah, ini perlu diperhatikan bagaimana kekuatan dari saham BRIS. Jika dia kuat ke area konsolidasi, maka akan ada potensi selanjutnya ke area swing-swing tadi yang ini ya. Nah, potensi yang terdekat untuk trading, ini secara EMA kita bahas lagi dari EMA-nya. Secara EMA dia masih potensi untuk break ke area ini MA16 dan MA25. Di sini saya pakai MA16 dan MA25, sehingga potensinya dia potensi ke 1970 baru potensi ke 2010. Nah, ini menjadi targetnya ya. Target secara MA potensi ke MA16 1970 baru next ke MA25 atau 2010. Dan sedangkan dari volume di sini sudah lebih tinggi dari yang sebelumnya karena volume menunjukkan proses atau harga jual beli di hari ini dia lebih tinggi dari sebelum, sehingga ada peminat ya, peminat pasar lebih besar sehingga potensi trading di sana juga semakin kuat. Jadi ini faktor dari volume. Nah, potensi dari support resistnya dia di sini kita pakai dari untuk trading pakai dari MA ya. Nah, sehingga potensi dari saham BRIS ini dia potensi ke area 1970 kita pakai di MA16. Jika kuat break dari MA16 potensi ke MA25 atau di 2010. Tapi untuk TP pertama kita ambil di area MA16. Ini juga mendukung ke area support dan resistnya ya. Ini area supportnya. Area resist, sedangkan area support kita ambil di 1890. Kita cek dulu untuk area supportnya 1000. Nah, ini titik ini terdekatnya. Nah, sini ya 1890. Nah, di sini pas di closing yang di merah satu candle sebelumnya ini menjadi area supportnya dengan area resist di 1970 ya. Kalau kita hitung di sini rewardnya kita ambil di sini 3,13% dengan area stop loss dia di 1,31% ya. Ini
untuk trading di saham BRIS. Next, saham yang keempat yaitu saham AGI. Saham AGI hari ini mengalami kenaikan, dia plus 65 poin atau naik 4,58%. Jika kita lihat dari stokastik, dia di sini memang belum golden cross ya, ini stokastiknya, tapi dia potensi untuk golden cross. Jika besok masih mengalami kenaikan, maka golden crossnya semakin bagus dan potensinya juga semakin kuat. Jika kita lihat dari awan Ichimoku masih berada di atas awannya, sehingga dia potensi untuk break lagi dari area awan Ichimoku-nya ya. Nah, ini area awan Ichimoku. Nah, dia potensi break dulu ke area 1515. Ini menjadi area break saham AGI 1515 dari awan Ichimoku-nya supaya dia trennya menjadi lebih bagus. Dan secara MA di sini masih potensi break ke area MA dari MA5 atau ini ya yang warna kuning atau di 1450. Nah, dia potensi break dari 1450. Jika kuat break, jadi potensi yang kedua nanti targetnya ke area awan Ichimoku-nya. Ya, karena dia di trennya ditimpa lagi sama area awan Ichimoku. Secara volume di sini memang masih lebih kecil ya. Maksudnya dia fluktuasi atau jual beli pasar hari ini lebih rendah daripada yang sebelumnya. Namun di sini kita ambil dari potensi stokastik, jika besok hijau ini semakin bagus. Kemudian dari potensi dari MA-nya juga, dan potensi dari area support resist. Nah, ini dia sebenarnya jika saya tarik ini, nah ini area support. Nah, kelihatan di sini menjadi area supportnya ya. Ini menjadi area support. Nah, setiap dia menyentuh area ini dia memantul. Memantulnya ke area ini ya. Nah, ini tarik di sini. Nah, ini area memantulnya. Nah, ini saya lihat secara candle polanya dia sudah kuat dari yang sebelumnya, sehingga ini berbentuk potensi engulfing ya, sehingga dia potensinya terdekat ke 1515 atau dia kuat break dari awan Ichimoku-nya. Dan jika kuat break dari area ini menjadi area uji resist ya, atau menjadi target pertama 1515, maka dia potensi ke area puncak sebelumnya atau ke 1545 ini ya. Nah, ini menjadi area puncaknya, dan ini beberapa titik yang menahan di area ini, sehingga potensi dari saham AGI kuat break dari 1515 potensi ke 1545. Di sini untuk area target kita ambil 4,04% ya. Sedangkan untuk area stop loss di 1465. Nah, saya tarik saja garis ini 1465. Nah, dia pas berada di titik atau area merah ini ya. Area candle merah yang sebelumnya di area high-nya atau di area closing yang hari kemarin. Nah, di sini menjadi area stop loss-nya di 1465 atau di sini resiko kita ambil 1,35%. Nah, baik, jadi ini analisa saham yang saya bahas untuk besok Kamis 9 Desember 2021. Tadi ada saham DMMX, Akro, saham BRIS, dan saham AGI. Tetap saya ingatkan untuk selalu disiplin dalam melakukan trading, dan analisa ini bukan rekomendasi buy atau sell dari analisa saham ya. Tapi ini merupakan membantu teman-teman untuk menganalisa saham-saham yang potensi. Boleh teman-teman terapkan, boleh juga teman-teman pelajari dan sesuaikan dengan trade plan atau juga dengan money management. Baik, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan like video-video dari analisa saham. Semoga analisa saham ini dapat menginspirasi dan juga dapat memberikan manfaat dalam tradingnya. Baik, sekian video kali ini dan sampai jumpa kembali di video-video analisa dari analisa saham. Sekian dari